Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang model-model evaluasi yang nanti akhirnya akan kita bawa pada model-model evaluasi pembelajaran. Jadi materi ini akan membahas terkait adanya beberapa model ya, tapi nanti sebenarnya kalau kita berbicara model evaluasi itu banyak. Tapi ini yang banyak sering digunakan dan nanti bisa kita bawa pada model evaluasi pembelajaran. Jadi kalau kita berbicara evaluasi itu dulu saya singgung ada evaluasi secara mikro dan sekarang secara makro. Kalau secara makro itu kalau dalam pendidikan berarti terkait kebijakan-kebijakan pendidikan. Tapi karena kita fokusnya adalah pada penilaian kelas, maka evaluasi kita adalah secara mikro, yaitu pada aspek pembelajaran. Nah, bagaimana kita membawa teori-teori evaluasi ini, terkait model-model evaluasi ini, kepada evaluasi pembelajaran. Itu kita fokusnya makalah materi ini adalah pada hal tersebut. Yang pertama, kita ulas dulu terkait adanya model evaluasi CIPP. Ini paling enak diingat ini. Dari CIPP. CIPP itu singkatan. CIPP Evaluation Model itu adalah sebuah singkatan di mana ini dicetuskan oleh Stafelbeam dan Singfield yang berorientasi pada pengambilan keputusan untuk membantu leader atau administrator mengambil keputusan. Jadi, adanya CIPP ini adalah bagaimana mengumpulkan informasi-informasi ya, kalau kita mengingat pada pengertian evaluasi ya. Jadi, mengumpulkan informasi-informasi untuk pengambilan keputusan. Evaluasi itu kan judgment ya. Jadi, bagaimana pengambilan keputusan itu tapi berdasarkan data-data. Nah, CIPP sendiri itu dari singkatan. C itu contact, I itu input, P proses, P produk. Ya, jadi CIPP itu kontak, input, proses, dan produk. Nah, kontak itu apa? Nah, kontak itu merencanakan keputusan, mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan tujuan program yang kaitannya dengan mendata tujuan-tujuan awal atau pada aspeknya adalah mendata planningnya. Kemudian input itu menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari berbagai alternatif, menentukan rencana matang, membuat strategi, memperhatikan prosedur kerja. Jadi input itu adalah mengevaluasi pada bagian mendata pada bagian sumber-sumbernya. Nanti kalau dalam contohnya nanti lebih enak. Jadi kemudian rencananya, kalau kontak itu latar belakang lah, latar belakang, tujuan. Kalau pembelajaran berarti ada latar belakang pembelajaran, tujuan pembelajarannya itu apa? Input itu adalah sumber-sumbernya, sumber belajarnya, materinya, kemudian prosedur kerjanya, termasuk adalah RPP-nya. Nah, proses itu adalah pelaksanaan. Ya, jadi, kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan itu dikontrol. Nah, produk itu hasil akhirnya. Jadi, maksudnya penggambarannya gini. Nah, kalau dalam pembelajaran, kontak itu adalah terkait kita mendata. Nah, tadi kan kalau kita berbicara evaluasi itu kan judgment. Judgment itu membutuhkan data. Nah, kontak itu berarti CIPP itu berarti adalah satu kesatuan proses pembelajaran sampai dengan evaluasi itu dipecah-pecah. Jadi, dilihat sudah sesuai atau belum konteksnya, latar belakangnya ada enggak, tujuannya punya tujuan enggak sih pembelajarannya. Kemudian cakupan materinya ada enggak? Kalau memang di situ tidak ditentukan tujuan pembelajarannya, kalau pembelajarannya itu gagal, hasil akhirnya adalah gagal, oh berarti dalam aspek konteksnya yang salah. Nah, jadi mencari tahu, tidak kemudian menjudgment, oh pembelajaran ini gagal, tidak. Tapi mencari tahu dulu, oh pada aspek mana yang salah, yang perlu diperbaiki. Nah, evaluasi itu kan judgment tapi nanti memperbaiki. Nah, yang mana bagian mana yang perlu diperbaiki? Kalau konteksnya yang salah, berarti konteksnya. Yang kedua inputnya. Input itu terkait dengan bagaimana merumuskan SPRPP, kemudian merumuskan sumber belajarnya, merumuskan strateginya, metode yang tepat, teknik, taktik. Nah, ketika ini tidak dirumuskan, oh tidak menggunakan metode pembelajaran, oh tidak membuat perencanaan atau RPP, langsung libas saja pada pembelajaran. Nah, maka kesalahannya adalah pada aspek input. Nah, apalagi kalau konteks dan input tidak ada semuanya, oh, maka berarti evaluasinya adalah di situ. Pra-proses itu tidak ada. Nah, itu berarti di situ. Nah, yang ketiga adalah prosesnya. Memonitor pelaksanaan atau kesesuaian dengan RPP. Jadi, melaksanakan perbaikan secara berjalan. Jadi, ketika dijumpai kesalahan, oh tidak sesuai dengan RPP, nanti misalnya kondisinya adalah misalnya ketika mengajar, perencanaannya menggunakan monitor atau proyektor.
Nah, tiba-tiba mati lampu. Nah, bagaimana guru ini menyesuaikan? Oh, kalau tidak bisa ya berarti kita alihkan pada apa? Tapi tetap tercover sesuai dengan perencanaannya. Jadi hanya mengubah media, tapi materi yang ingin disampaikan supaya tercover tersampaikan, oh diganti dengan apa misalnya. Nah, itu namanya proses. Jadi proses ini adalah memastikan, memonitor pelaksanaan itu sesuai dengan RPP atau perencanaan. Karena perencanaan itu kan dibuat sudah menyesuaikan dengan konteks dan merencanakan dengan perencanaan yang matang. Nah, produk itu adalah dampak terhadap prestasi siswa, manfaat atau efek. Ada ndak dampaknya? Ada ndak yang dari pembelajaran itu yang mengena dan diingat oleh siswa? Dari mana? Oh, berarti menggunakan alat evaluasinya. Oh, kalau alat evaluasinya ternyata buang materinya A kok di alat tesnya B, ya tidak bisa mengukur. Oh, kesalahannya adalah pada produk. Tidak ada materi yang dievaluasi atau mungkin tidak ada materi yang tertinggal di otak siswa atau siswa itu ternyata tidak paham. Makanya nanti konteks input proses dan produk ini maka dicari tahu mana yang salah. Kalau yang salah adalah pada input berarti yang perlu diperbaiki adalah inputnya. Makanya dulu pernah saya singgung, ketika kita melaksanakan judgement atau evaluasi nanti ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah dihapuskan, yang kedua diperbaiki, yang ketiga adalah dilanjutkan. Nah, itu. Jadi nanti kalau berarti hanya salah inputnya berarti perbaikan. Kalau salah semua, berarti dihapuskan. Atau biasa dikatakan 75% salah, maka dihapuskan. Kalau memang betul semua, benar semua sistemnya, dan hasilnya bagus, berarti dilanjutkan. Itu kalau menggunakan CIPP. Jadi ada 4 aspeknya, konteks, input, proses, dan produk. Beda lagi dengan kalau dari UCLA. UCLA itu adalah salah satu model evaluasi yang dikeluarkan oleh salah satu universitas, yaitu UCLA itu University California Los Angeles. Jadi nama kampusnya. Nah, jadi bukan singkatan lagi untuk aspek-aspek yang dievaluasi, tapi dari teori pembuat kampus pembuat teorinya. Nah, apa itu UCLA? Proses meyakinkan keputusan memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisa informasi. Ringkasan pembuat pesan hampir sama. Jadi mengumpulkan informasi-informasi, tapi ada 5 aspek, yaitu assessment, planning, implementation, improvement, dan certification. Hampir sama dengan CIPP, hanya saja diperluas. Assessment itu kalau kita tarik kesimpulannya sama dengan konteks. Ya, assessment itu informasi tentang keadaan peserta didik. Jadi latar belakangnya, tujuannya. Nah, itu namanya assessment. Ada enggak aspeknya? Nah, kemudian yang kedua planning. Nah, bedanya ini kalau kalau CIPP kan input ya, tapi kalau di sini planning. Kalau planning itu sama, jadi perencanaannya sudah ada apa belum? Kemudian pemilihan metodenya, teknik taktiknya, medianya, dan lain sebagainya. Nah, pada aspek kalau dalam CIPP itu proses, kalau di UCLA itu dibagi menjadi 2, yaitu implementation dan improvement. Kalau planning proses tadi adalah bagaimana mengawal RPP atau perencanaan itu sesuai dengan realita dan juga bagaimana melaksanakan perbaikan ketika dijumpai kesalahan. Nah, ini dibagi. Kalau implementation itu adalah mengawal, memastikan bahwasannya pelaksanaan itu sesuai dengan perencanaan. Jadi mengawal pelaksanaan itu sesuai dengan RPP-nya kalau dalam pembelajaran. Kalau improvement itu tadi yang bagian aspek ketika dijumpai ada yang tidak sesuai maka ada improvement. Jadi kembali pada kesesuaian, menyesuaikan. Ada enggak penyesuaian ke situ? Nah, ya sertifikasi itu sama hasilnya ya atau produknya sama. Jadi di UCLA itu pada aspek pelaksanaan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama implementation itu memastikan perencanaan dan pelaksanaan sama, dan yang kedua ketika dijumpai tidak sama maka itu harus atau mungkin kendala maka harus segera improve, menyesuaikan secepat mungkin tapi tetap mengcover sesuai dengan assessment dan planningnya. Itu jadi disendirikan. Nah, yang ketiga itu model evaluasi Brinkenhoff. Ya, Brinkenhoff ini ada 2, yaitu fixed versus emergent, yaitu bagaimana terkait masalah dan kriteria, yaitu bagaimana melaksanakan evaluasi ini berdasarkan pada kriteria dan juga permasalahan. Maksudnya apa? Nah, nanti ada contohnya. Saya jelaskan dulu. Sistematik yaitu pelaksanaan
evaluasinya itu secara sistematik dan terstruktur, kemudian ada tujuan dan programnya, kemudian disusunlah pertanyaan-pertanyaan, akhirnya menghasilkan informasi. Maksudnya apa? Jadi fixed emergent itu adalah ada standar yang ingin diketahui itu apa yang ingin didata. Jadi nanti memunculkan yang namanya itu angket. Sehingga nanti angket ini akan mendata, oh datanya seperti apa. Kemudian menyusun pertanyaan, sumbernya bisa dari tes, wawancara, kemudian kuesioner, sehingga data itu akan terkumpul semuanya. Jadi hampir sama seperti mendata. Ya, jadi dari apa yang ingin diketahui, maka nanti akan mencetuskan yang namanya indikator-indikator yang harus dikumpulkan datanya. Kemudian formatif versus sumatif. Ya. Yang satu tadi adalah fixed versus emergent, yang satu formatif versus sumatif. Oh, ada 3. Maaf ya. Yaitu adalah kalau formatif itu adalah untuk sifatnya format ya. Jadi sumatif itu sum ya. Kalau paling enak mengingat itu adalah formatif itu adalah penilaian jangka pendek, sumatif jangka panjang. Sum itu kan jumlah. Jadi pertemuan baru ada evaluasi atau penilaian. Itu namanya sumatif. Kalau formatif, oh satu materi kemudian melaksanakan penilaian itu namanya formatif. Jadi kalau formatif itu lebih kepada untuk mencari berhasil enggak pendidikannya dalam satu materi ini tercapai apa tidak. Kemudian kalau sumatif itu adalah dalam jangka panjang. Jadi efisien enggak. Nah, manfaat dari kurikulum sistemnya ini runtutan ini efektif enggak. Itu namanya sumatif. Nah, selanjutnya ada eksperimental dan quasi eksperimental design versus natural atau unobtrusive inquiry, yaitu terkait dipengaruhi dan diamati. Jadi eksperimental, berarti melaksanakan eksperimen. Ya. Tapi kalau natural itu mengamati saja. Jadi kalau eksperimental itu berarti membandingkan, kalau ini digunakan sistem ini dan ini digunakan sistem ini, itu bagaimana perbedaannya. Itu namanya eksperimental. Kalau natural itu berarti hanya hadir di situ mengamati. Oh, dampaknya seperti ini. Hampir seperti penelitian ya. Secara percobaan eksperimen dengan apa adanya. Nah, itu. Nah, ini penerapannya. Kalau fixed emergent itu lebih kepada kalau fixnya itu berarti ada tujuannya datanya. Oh, ini fix. Fix kan berarti kan ya, emergent itu kondisional. Jadi kalau fix itu lebih kepada standar yang ingin dicapai apa? Itu ada indikator-indikator yang pasti sehingga lebih kepada angket tadi. Tapi kalau emergent itu situasional. Jadi lebih kepada yang menggunakan kalau tadi di depan itu ada namanya wawancara dan lain sebagainya. Jadi lebih kondisional. Itu fix dan emergent. Kalau formatif sumatif itu berarti menggunakan ulangan harian. Kalau sumatif yang UTS atau UAS jadi jangka panjang dan jangka pendek. Kalau eksperimental natural itu pengumpulan data evaluasi, ada yang menggunakan perbandingan metode, ada yang menggunakan tanpa perlakuan. Ya, tadi sudah saya contohkan. Tuh, jadi ini dua Birkhoff itu ada 3, fixed emergent, formatif sumatif, dan eksperimental natural. Penerapannya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya Continence Evaluation Model oleh STIC. Memfokuskan pada program pendidikan untuk mengidentifikasi tahapan proses pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Menangkan program, melaporkan keterangan, mendapatkan dan menganalisis judgment, melaporkan kembali hasil analisis. Persiapan pendahuluan proses. Nah, ini ada 3. Jadi yaitu persiapan, proses, dan hasil. Ya. Nah, bedanya continence ini menggambarkan dengan namanya rasional. Jadi, rasional itu kan pemikiran ya, atau sesuatu yang pendapat atau mungkin sesuatu yang memang realitanya, rasionalismenya. Nah, menghubungkan ini ada 2, ada deskripsi menggunakan metrik namanya kalau continence itu. Yang pertama ada description metric, yang kedua ada judgment metric. Saya gambarkan ya. Bentar. Nah, maksudnya apa? Kalau menggunakan description metric, nah, deskripsi, judgment berarti pengambilan keputusan, metrik keputusan atau metrik judgment di sini pertimbangan bisa ya. Jadi description metric dan judgment metric ini berbeda. Kalau menggunakan description metric itu adalah membandingkan antara tujuan atau intents dengan observation, ya, atau bisa dikatakan dengan yang dilihat.
Ya. Tujuan awalnya apa? Pada aspek ini tadi, yaitu pada aspek persiapan, proses, dan juga hasil. Nah, kembali lagi ke sini. Ini adalah persiapan, transaction to process, outcomes itu hasil. Nah, misalnya tujuannya itu ada 1, 2. Nah, ada 2 tujuan. Dilihat, oh yang tercapai hanya 1. Oh, berarti ini tidak tercapai. Pada rasional ini berarti tidak sempurna atau bisa dikatakan RC setengah lah. Nah, misalnya pada proses, oh ini ada rencananya aja 1, 2, 3, tapi ternyata yang tercapai hanya 1. Oh, berarti ini hanya sepertiga yang tercapai. Nah, jadi metrik-metrik atau yang berupa rasional ini adalah untuk membandingkan antara tujuan dan observation-nya yang dilihat realita di lapangan, pengamatannya. Nah, kalau judgment metric itu menggunakan standar. Standarnya pada umumnya apa? Oh, standarnya kalau dalam perencanaan itu adalah kalau pembelajaran, oh berarti ada namanya RPP. Oh, ada namanya metode media. Oh, pertimbangannya, kondisinya seperti apa? Di lapangan yang tercapai mana? Jadi masih mempertimbangkan kondisi di lapangan. Atau kalau di sini ya apa adanya dilihat. Kalau di sini mempertimbangkan, oh ada kondisi di lapangan yang tidak bisa dipenuhi karena kondisi misalnya pada pelaksanaan tadi mati lampu itu masih dipertimbangkan di sini kalau di dalam judgment metric ya. Ini masih ada kaitannya dengan yang tadi yang teorinya mengarah pada itu kalau untuk constraints ya. Jadi dibantu menggunakan namanya matrix atau berupa kotak rasional. Tuh, kemudian contohnya persiapan itu aspeknya ya. Berarti ada RPP, kebutuhan, tujuan ya. Yang tadi ada kontak dan input. Kalau dalam UJLA itu ada planning dan assessment dan planning. Kalau dalam CIPP kontak dan input. Ini proses ini sama, hasilnya juga sama. Dan ada model lain, nah biasanya ada hanya 4 itu. Cuma ini ada tambahan, ada model evaluasi Matt-Vesel dan Michael. Itu model Matt-Vesel dan Michael ini adalah model yang melibatkan di luar yang terlibat dalam pendidikan pembelajaran secara langsung, yaitu melibatkan orang tua, masyarakat. Jadi datanya lebih luas. Bisa menggunakan tes, angket, checklist, dan lain sebagainya. Jadi menghimpun data-data penunjang. Ini kalau Matt-Vesel dan Michael. Kemudian ada namanya teori model evaluasi goal oriented dan evaluation model. Ini adalah menggunakan ada namanya orientasi goalnya, jadi ada tujuannya dan tanpa tujuan. Kalau ini goal free evaluation model. Jadi tujuannya bukan tidak ada tujuan, tapi tujuannya tidak ditetapkan secara pasti ya. Jadi supaya menghindari adanya mana bias. Jadi tidak harus seperti ini capainya, tapi boleh melebihi itu. Itu kalau goal free oriented. Kemudian ada namanya formatif sumatif tadi saya singgung bersama. Kemudian ada yang gabungan, yaitu menggabungkan antara goal oriented, stick dan goal free. Ini ada yang seperti itu. Jadi menggabungkan oh ada namanya tujuannya, kemudian tujuannya itu ada yang boleh melebihi juga. Tapi kalau stick itu peningkatan pengembangan tadi ya, yang terkait aspek ya, sebelum dan sesudah dibandingkan ya. Stick itu constraints tadi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman nanti kalau ada pertanyaan ya, karena model evaluasi ini kalau kita mencari dalam buku itu kebanyakan ya model evaluasinya evaluasi secara makro, tapi kalau mikro dalam pembelajaran itu jarang yang menerbitkan bukunya ya. Tapi kalau jurnal yang mengkaji ini banyak ya. Jadi kalau teman-teman masih kurang paham untuk penerapannya dalam pembelajaran seperti apa, silakan bisa menghubungi saya secara langsung. Karena memang kalau ini biasanya saya contohkan itu kalau di papan tulis itu panjang ya. Jadi memang membedah satu persatu. Itu saja, terima kasih ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.